Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Yiheng tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang terjadi, dan ekspresinya menjadi sangat jahat. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa alat jiwa pengintai udara super tinggi yang telah kehilangan kontak dengan mereka mungkin tidak berakhir dengan baik. Bajingan ini, aku akan membunuhnya. Api langit terlalu cepat. Wu Yuhao sudah menggunakan kekuatan penuhnya, tapi api langit masih terus menekannya. Panas yang menyengat dan udara yang panas terik terus menghampirinya. Meski dia tidak terlalu terpengaruh, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah kabur dengan cepat. Wu Yuhao berada cukup dekat dengan tentara berat laut Kekaisaran Starlo. Dia hanya harus bertahan sesaat lagi sebelum masalahnya berakhir. Tutup! Wang Yiheng berseru dan api langit berkobar tiba-tiba meluas. Sebelum tiba-tiba dipercepat dan ditutup, Wang Yiheng menggunakan hampir 10% dari kekuatan jiwanya untuk gerakan ini. Namun sosok Wu Yuhao juga tiba-tiba menambahkan kecepatannya pada saat ini. Dia seperti seberkas cahaya yang mengalir saat dia meroket melintasi langit dan meluncur kembali ke kejauhan. Wang Yiheng berubah hitam. Ini tidak mungkin. Hanya Feng Hao Dolo yang bisa mencapai kecepatan ini. Tetapi undulasi kekuatan jiwa orang ini menunjukkan dia jelas bukanlah seorang Feng Hao Dolo. Sosok lain muncul dari visi Wang Yiheng dan orang itu melesat bersama dengan Wu Yuhao. Ya, Susan Xi adalah orang yang datang untuk memberi bantuan dan dukungan kepada Wu Yuhao. Susan Xi sebenarnya telah menunggu di lokasi yang tidak jauh dari Wu Yuhao dari awal hingga akhir, dan dia berkomunikasi dengan Wu Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Itulah alasan mengapa dia bisa menyelamatkan Wu Yuhao pada saat yang tepat. Ini sebabnya ledakan energi tiba-tiba dari Wang Yiheng tidak menghasilkan apa-apa. Lebih jauh lagi, dia bahkan berhenti sejenak di langit karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa sebelum dia bisa terus mengejarnya. Ketika Wang Yiheng baru saja mulai bergerak lagi, tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di sisi wajahnya dan tanpa sadar melirik ke arahnya. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan pekat. Namun tampaknya ada ular beracun yang bersembunyi di dalam kegelapan, dan ular beracun ini hanya mengungkapkan taringnya yang paling tajam dan akan menelannya utuh. Wang Yiheng tidak tahu siapa lawannya dalam kegelapan itu. Dia khawatir bahwa Kekaisaran Starlo akan bergerak karena mereka sangat dekat dengan Kekaisaran Starlo. Dia akan mengalami kesulitan jika ada beberapa Feng Hao Dolo menunggu untuk menyergapnya di langit. Dia memiliki bala bantuan dari Kekaisaran Ryu, tapi pekerjaan mereka di pegunungan Mingdo adalah untuk pertahanan. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk penyerangan habis-habisan. Niat pedang setajam pisau itu akhirnya muncul, dan Wang Yiheng merasa seolah-olah seluruh langit hitam sedang terkoyak pada saat ini. Niat pedang yang ganas membuat semua yang ada di sekitarnya tampaknya dilepaskan dan dilenyapkan. Namun tampaknya ada beberapa jenis emosi bersir melalui semua pemusnahan itu. Ada fokus dan kekerasan kepala dan kedalaman dan kejelasan. Apa ini? Wang Yiheng adalah seorang emas roh dan instruksi jiwa, tetapi dia tidak pernah merasakan kekuatan seperti ini. Seolah-olah kekuatan ini tidak seharusnya menjadi milik dunia ini sama sekali. Kegelapan menyelimutinya pada saat itu juga. Wang Yiheng tidak punya pilihan selain menggunakan api langitnya untuk membela diri. Beberapa lusin mutiara langit menjadi gelap pada saat ini, dan cahaya keemasan cemerlang bersinar di langit malam. Sementara niat pedang dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin. Sebuah sinar pedang memotong langit
itu menghilang dalam sekejap dan berlari ke kejauhan sebelum menyusul Wo Yuhao dan Su Shanxi. Wang Yiheng tidak berani mengejar mereka. Setelah niat pedang melintasi langit, itu berubah dari gelap menjadi terang. Beberapa lusin mutiara langit yang dipukul mulai bergerak dengan lengkingan yang menusuk telinga. Retakan besar mulai muncul meskipun tidak pecah berkeping-keping. Mutiara langit itu masing-masing dari mereka adalah hasil dari darah dan keringatnya. Sepotong patah akan membuatnya sakit hati hebat dan tak terkendali. Tidak, orang itu... Wang Yiheng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kebingungan sesaat, niat pedang semacam itu membuatnya takut, tetapi orang yang menyalurkan niat pedang itu jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setidaknya orang itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancamnya. Aku telah ditipu. Api langit milik Wang Yiheng sekali lagi meledak setelah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dan dia terus mengejar Wo Yuhao dan Su Shanxi. Dia akan meledak dengan amarah. Mereka jelas tidak terlalu kuat, tetapi mereka telah menipuku berulang kali. Tidak hanya mereka menghancurkan begitu banyak alat jiwa pengintai super tinggi, tetapi mereka juga merusak api langit berkobarku. Mereka berdua harus mati. Wang Yiheng menggunakan kekuatan penuhnya saat ia menyerang dengan api langitnya. Dia berubah menjadi benteng besar di udara dan kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat secara tajam. Dia tidak menggunakan alat jiwa tipe terbangnya kali ini. Dia membakar kekuatan jiwanya yang tangguh sebagai Feng Hao Doulo. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika dia tidak bisa menangkap mereka dengan serangan ini, dia akan melewati area perlindungan pegunungan Mingdo. Dan dia bisa menjadi mangsa musuhnya jika itu terjadi. Beberapa sosok melesat ke langit di kejauhan. Ada 5 dari mereka dan mereka berbaris berurutan. Karena masing-masing terpancar dengan warna yang berbeda. Itu tampak sangat jelas. Mereka semua adalah perempuan. Gadis di tengah meledak dengan naga yang mengaum ketika sepasang sayap naga yang sangat besar terbentang di belakangnya. Dia berubah menjadi naga raksasa di tengah-tengah auman naga. Dan cincin roh ke-6 dan ke-7 berkedip pada saat yang sama. Kupu-kupu naga bercahaya telah dirilis. Itu adalah Tang Wutong. Aura yang dia lepaskan tidak hanya mulia dan elegan. Ada perasaan seolah dia memandang rendah seluruh dunia. Tarian pembantaian Dewa Naga juga dirilis. Keterampilan jiwa ke-6-nya kini telah dilepaskan. Bayangan naga yang sangat besar muncul dari wujud roh pelindungnya dan segera berubah menjadi naga kolosal yang panjangnya 100 meter. Ketika langsung menuju api langit, dia bukan satu-satunya yang menyerang. Jiang Nanan, Ye Guyinan, Qiu Qiu dan Jing Xian semuanya melepaskan keterampilan jiwa terkuat mereka. Seekor ular sanca besar berwarna merah muda berkilau di belakang punggung Jiang Nanan. Jiang Nanan berubah menjadi balok demi balok cahaya yang mengalir saat ia berlari melesat di belakang Tang Wutong. Mutiara langit yang berada di garis depan bertabrakan dengan wujud roh pelindung Jiang Nanan. Mereka benar-benar terpental oleh semacam kekuatan fleksibel dan kekuatan berapi-api tidak dilepaskan sama sekali. Seolah-olah itu telah terputus. Tarian pembantaian Dewa Naga meletus dengan cahaya ungu dan serpihan besar mutiara langit. Dihalangi begitu saja. Tang Wutong menggunakan tindakan untuk membuktikan kekuatannya yang tangguh bagi semua orang. Dia dengan paksa memblokir alat jiwa kelas 9. Dia akan bangga pada dirinya sendiri bahkan jika dia hanya bisa bertahan sebentar. Ekspresi Ye Guyi serius saat dia menggenggam tangannya di atas kepalanya. Pedang sucinya memancarkan cahaya yang kuat saat keempat sayap malaikatnya menjulur. Kekuatan cahaya yang luar biasa dikumpulkan ketika tubuhnya yang cantik tiba-tiba terbang ke depan. Nan Qiu Qiu menghilang di belakangnya dalam sekejap. Ye Guyi menyusul posisi Tang Wutong di saat berikutnya dan dia melesat lebih tinggi. Pedang suci bercahayanya menyerupai pelangi saat menebas banteng gila Doulo Wang Yiheng. Wang Yiheng melambaikan tangan kanannya dan selusin mutiara langit pergi ke pedang suci. Cahaya pedang suci memantul tetapi cahaya mutiara jelas redup daripada sebelumnya.
Wang Yiheng bisa merasakan hatinya sakit. Bagaimana para Masro ini yang terlihat cukup muda memiliki kekuatan yang sekuat ini? Dia selesai meratap ketika seberkas cahaya merah muda menyapu mutiara langit setelah berkedip dari belakang pedang suci. Sesuatu yang membuat Wang Yiheng benar-benar heran terjadi. Kekuatan ledakan mutiaranya segera menghilang. Mutiara-mutiara itu mulai jatuh ke tanah dan dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan mereka lagi. Apa yang terjadi? Sepetak kabut menyapu dan menarik Ye Guyidan dan Qiu kembali. Jiang Nanan mundur juga dan mendarat kembali di samping Tang Wutong. Tarian pembantaian Dewa Naga juga mencapai akhirnya dan api langit akhirnya menembus bayangan naga yang sangat besar. Dalam hal kultivasi, Wu Yuhao dan yang lainnya semuanya sangat jauh dari banteng kilat Daulo, namun masing-masing dari mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka saling mendukung satu sama lain dan serangan kelima gadis itu seperti gelombang pasang ketika dengan paksa memblokade Wang Yiheng. Aku tidak bisa bertahan lagi. Wang Yiheng merasa hawa dingin merambah di tulang punggungnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melampaui area perlindungan ala jiwa pegunungan Mingdo. Dan ini berarti bahwa dia tidak bisa lagi menerima bala bantuan di sini. Wu Yuhao tidak takut sama sekali. Jadi mengapa jika dia seorang Feng Hao Dolo? Mereka 8 lawan 1. Dari kejauhan, garis-garis cahaya biru gelap juga terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tim berlatih instruksi Tiran Mata Jahat telah melesat, namun baik Wang Yiheng dan instruksi dari tim berlatih ini harus melihat satu hal. Mereka sangat dekat dengan pangkalan Starlord daripada pegunungan Mingdo sekarang. Ini berarti bahwa bala bantuan dari Kekaisaran Starlord dapat muncul kapan saja. Mereka bahkan mungkin jatuh dalam penyergapan. Bola cahaya biru terlempar ke udara oleh Wang Yiheng. Itu berubah menjadi cahaya biru berbentuk bola mata. Ketika kelompok belati tiran jahat melihat bola cahaya biru ini, mereka dengan cepat berhenti sebelum berbalik dan mundur. Mereka bergegas kembali ke arah pegunungan Mingdo. Melarikan diri. Melihat bahwa tim belati telah lolos, Wu Yuhao sama sekali tidak menurunkan penjagaannya. Sebaliknya, ia menjadi lebih tegang. Deteksi spiritualnya segera menelan semua orang. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melayang ke depan semua orang. Susansi mengikuti di sebelahnya, dan sisanya dengan cepat menyesuaikan formasi mereka di bawah komandonya. 8 dari mereka mengedarkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama. Banteng gila Daulo tampil sangat acuh tak acuh. Api langitnya beredar di sekujur tubuhnya. Dia telah berubah menjadi seekor banteng besar dan api mengamuk membara, menyebabkan seluruh langit menyala merah. Wang Yiheng tidak bisa maju lebih jauh, kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Wang Yiheng sudah memutuskan bahwa dia akan melakukan serangan terakhir. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh musuh atau tidak, dia akan segera kembali ke pegunungan Mingdo. Setelah serangan ini, di kejauhan, 7 hingga 8 proyeksi naik dari pangkalan Starlord. Dari kecepatan kenaikan mereka dan cahaya terbukti bahwa orang-orang ini sangatlah kuat. Satu serangan, dia hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan lagi. Cincin roh hitam ke-7 bersinar terang. Detik berikutnya, dia sudah berubah menjadi banteng gila. Dia langsung menyerang Wu Yuhao dan yang lainnya. Yang pertama menyerang adalah Ye Guyi. Cincin roh ke-5 dan ke-6-nya menyala pada saat yang bersamaan. Di belakangnya 4 sayap bersinar terang. Saat ini dia benar-benar mirip malaikat. Sosok rampingnya bergerak berirama di udara dan pedang suci besarnya berubah menjadi cahaya yang melonjak yang langsung terlepas dari tangannya dan menebas ke arah banteng. Keterampilan jiwa ke-5 pedang suci dan keterampilan jiwa ke-6-nya tarian malaikat telah dirilis. Nan Qiu bergerak pada saat yang hampir bersamaan. Keduanya berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain. Cincin roh ke-5 dan ke-6 Nan Qiu juga menyala. Pedang panjang berwarna merah muda melesat ke langit dan menempel pada pedang suci. Nan Qiu memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia mendorong tangannya ke depan. Aura Nan Qiu tampaknya melemah sedikit. Itu adalah keterampilan jiwanya yang ke-5, pedang penghancur rubi, dan keterampilan jiwa ke-6-nya, bintang kehancuran.
Kedua cahaya pedang bergabung dan langsung mendarat di tubuh banteng. Dentang terdengar, pedang suci itu langsung hancur dan berubah menjadi garis-garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang. Setelah itu, pedang penghancur rubi juga dihancurkan, namun kombinasi kedua pedang ini masih berhasil melemahkan api pada tubuh banteng Gila Daulo. Setelah itu, bintang pemusnahan tiba. Itu dicetak sendiri di dahi banteng Gila Daulo. Seolah sepotong kristal tumbuh di kepalanya, cahaya merah muda terus tumbuh semakin kuat. Ukuran bintang pemusnahan juga berkembang pesat. Itu menyerap api. Api yang terbakar benar-benar tidak efektif melawan kekuatan pemusnahan. Ini, apa ini? Wang Yiheng juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan pemusnahan. Kekuatan seorang kaisar jiwa belaka sebenarnya mampu melemahkan api langitnya. Bagaimana ini mungkin? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.